Saya setuju Ibu Mega. Jokowi merespon pernyataan Yusuf Kala yang sebelumnya menyebut Jokowi jadi presiden karena andil JK. Dengan santai, Jokowi menegaskan jika dirinya bukan siapa-siapa. Tak hanya itu, Jokowi juga mengakui dirinya hanyalah orang kampung. Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Sebelumnya, Yusuf Kala sempat memberikan pernyataan tentang termul. Serangan para termul ini membuat JK hilang kesabaran hingga mengatakan dirinya berjasa membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta. Sebelum akhirnya terpilih sebagai presiden. Saya bawa. Saya setuju Ibu Mega. Ibu Tidak sana ya. Tangis wanita ini pecah saat mengetahui suaminya ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Banyumas di rumahnya Karanglesem, Purwokerto Selatan, Banyumas. Wanita ini tak menyangka jika suaminya merupakan pengedar narkoba. Bahkan sang istri terus menahan suaminya agar tidak dibawa aparat kepolisian. Penangkapan pelaku dilakukan setelah polisi mendapat informasi adanya pengiriman barang narkoba jenis sabu. Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah pelaku dan ditemukan sabu. Pelaku seorang residivis dengan kasus yang sama ini mengaku jika paket sabu lainnya dibuang ke sungai. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Al-Ayubi iNews melaporkan. Dua kelompok pemuda tawuran menggunakan senjata tajam di Kelurahan Ngilir, Kendal, Jawa Tengah. Kedua kelompok membawa senjata tajam jenis parang dan kayu berukuran panjang. Warga sekitar yang mendengar suara gaduh tidak berani keluar rumah karena takut menjadi sasaran aksi tawuran. Tawuran dua kelompok gangster itu juga merusak rumah warga dan lampu penerangan jalan. Kaca rumah warga pecah diduga dihantam dengan kayu dan senjata tajam. Sejumlah pemuda yang terlibat tawuran mengalami luka. Diketahui dua kelompok yang terlibat tawuran bukanlah warga sekitar. Polisi yang membubarkan tawuran setelah mendapatkan laporan warga menangkap salah satu pelaku. Polres Kendal masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kelompok yang terlibat tawuran. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan. Penyerang timnas U20 Indonesia, Valdi Alberto Hengga, menjadi sorotan setelah kasus tendangan kungfu yang ia lakukan kini masuk proses Komdis PSSI dan menunggu keputusan sanksi. Insiden tersebut terjadi dalam laga Elite Pro Academy Super League U20 antara Bayangkara FC U20 melawan Dewa United U20 di Stadion Citarum, Semarang, Jawa Tengah, Minggu 19 April. Aksi keras tersebut langsung menarik perhatian publik sepak bola nasional. Valdi Alberto Hengga menjadi pusat perhatian setelah melayangkan tendangan ke arah pemain lawan dalam situasi panas di lapangan. Kejadian tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak.
Saat ini Komdis PSSI masih menunggu laporan resmi dari I-League sebagai operator kompetisi. Laporan tersebut akan menjadi dasar utama dalam proses persidangan. Ketua Komdis PSSI Umar Hussein mengatakan keputusan terkait sanksi diperkirakan akan keluar dalam waktu dekat. Komdis akan mempelajari seluruh detail kejadian sebelum menentukan hukuman yang tepat. Kasus ini menambah daftar pelanggaran disiplin di kompetisi usia muda. Tindakan di lapangan menjadi perhatian serius federasi karena berkaitan dengan pembinaan pemain. Keputusan akhir Komdis PSSI akan menjadi penentu langkah selanjutnya bagi Valdi Alberto. Sanksi yang dijatuhkan berpotensi mempengaruhi perjalanan karirnya ke depan. Jokowi merespon pernyataan Yusuf Kala yang sebelumnya menyebut Jokowi jadi presiden karena andil JK. Dengan santai, Jokowi menegaskan jika dirinya bukan siapa-siapa. Tak hanya itu, Jokowi juga mengakui dirinya hanyalah orang kampung. Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Sebelumnya, Yusuf Kala sempat memberikan pernyataan tentang termul. Serangan para termul ini membuat JK hilang kesabaran hingga mengatakan dirinya berjasa membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta. Sebelum akhirnya terpilih sebagai presiden. Saya bawa. Saya ke Ibu Mega. Ibu. Tangis wanita ini pecah saat mengetahui suaminya ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Banyumas di rumahnya Karanglesem, Purwokerto Selatan, Banyumas. Wanita ini tak menyangka jika suaminya merupakan pengedar narkoba. Bahkan sang istri terus menahan suaminya agar tidak dibawa aparat kepolisian. Penangkapan pelaku dilakukan setelah polisi mendapat informasi adanya pengiriman barang narkoba jenis sabu. Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah pelaku dan ditemukan sabu. Pelaku seorang residivis dengan kasus yang sama ini mengaku jika paket sabu lainnya dibuang ke sungai. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Al-Ayubi iNews melaporkan. Penyerang timnas U20 Indonesia Valdi Alberto Hengga menjadi sorotan setelah kasus tendangan kungfu yang ia lakukan kini masuk proses Komdis PSSI dan menunggu keputusan sanksi. Insiden tersebut terjadi dalam laga Elite Pro Academy Super League U20 antara Bayangkara FC U20 melawan Dewa United U20 di Stadion Citarum, Semarang, Jawa Tengah, Minggu 19 April. Aksi keras tersebut langsung menarik perhatian publik sepak bola nasional. Valdi Alberto Hengga menjadi pusat perhatian setelah melayangkan tendangan ke arah pemain lawan dalam situasi panas di lapangan. Kejadian tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak. Saat ini Komdis PSSI masih menunggu laporan resmi dari I-League sebagai operator kompetisi. Laporan tersebut akan menjadi dasar utama dalam proses persidangan. Ketua Komdis PSSI Umar Hussein mengatakan keputusan terkait sanksi diperkirakan akan keluar dalam waktu dekat. Komdis akan mempelajari seluruh detail kejadian sebelum menentukan hukuman yang tepat. Kasus ini menambah daftar pelanggaran disiplin di kompetisi usia muda. Tindakan di lapangan menjadi perhatian serius federasi karena berkaitan dengan pembinaan pemain. Keputusan akhir Komdis PSSI akan menjadi penentu langkah selanjutnya bagi Valdi Alberto. Sanksi yang dijatuhkan berpotensi mempengaruhi perjalanan karirnya ke depan.